Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman-teman, bahwa kami sengaja meliput untuk perjalanan Tulungagung melintasi di pertambangan Ngunut menuju pasar Ngunut. Tambangan ini termasuk lebih dulu, lebih tua. Pertambangan itu diadakan adanya sejak dahulu kala, semenjak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Bahkan pada zaman kerajaan Kutai Kartanegara sudah ada yang namanya Pak Tambang atau tukang tambang. Artinya tukang tambang orang yang menarik tambang untuk mengantarkan beberapa orang menuju ke area lain. Untuk wilayah Ngunut itu sebenarnya merupakan sentral dari seberang selatan untuk menuju seberang utara, itu sangat penting sekali. Sebenarnya sudah ada jalur-jalur jembatan yang baru di daerah Pucung sana, tapi untuk wilayah dari Tulungagung menuju Kediri, dari Ngantru menuju ke Blitar itu jaraknya kan jauh. Jadi kalau hanya ada 2 atau 3 jembatan masih kurang pemirsa, sehingga masyarakat masih kebingungan untuk menuju ke tempat yang ditujukan gitu loh. Kita memohon semoga pemerintah berjaya, para pejabat-pejabat bisa mensejahterakan rakyat, kemudian mengisi dengan pembangunan yang benar, yang tepat, menuju sasaran, sehingga kita bisa mengalami zaman kejayaan pembangunan. Sehingga pembangunan sangat diharapkan oleh warga negara Indonesia, terutama kaulo alit atau kaulo cilik atau rakyat jelata, sehingga kita transitnya biar mudah. Ini pertambangan ini banyak karyawannya, beberapa orang, sehingga andai kata ada atau pengganti jembatan, sehingga harus dipekerjakan orang-orang yang biasa bekerja di sini, apakah diambil peron apa gimana, atau dipekerjakan sebagai staf-staf yang ada di pertambangan, sehingga tidak ada unsur pembuangan karyawan atau pemecatan karyawan, atau tidak ada orang yang menganggur, sehingga staf yang lama tukang tambang bisa bekerja seperti semula, juga mendapat gaji. Sehingga namanya tukang tambang itu adalah pekerjaan yang sangat berjasa. Kita sebagai warga negara, kalau kita tidak ada tukang tambang, akan menuju kecepatan perjalanan menuju beberapa daerah atau dari kabupaten ke kabupaten lain, dari Kabupaten Kediri ke Kabupaten Tulungagung, lewatnya ya harus pakai tukang tambang seperti ini. Sehingga mestinya seperti kita sangat bersyukur sekali kepada Bapak tukang tambang yang dengan biaya yang sangat murah kita bisa melintasi perjalanan yang lebih singkat, gitu. Kami melintasi jalan ini semenjak tahun 1886 pemirsa. Sudah biasa masuk area Ngunut Tulungagung, dan kami sudah lama sekali, ada sekitar 30 tahun lah, 25 tahun lah kita nggak lewat daerah sini gitu. Dulunya tidak seperti ini, perahunya kan perahu itu pakai seperti kayu itu untuk menggerakkan kapal. Sekarang kan sudah pakai mesin, sudah pakai tambang yang tidak mengeluarkan tenaga yang besar. Semoga untuk rakyat Indonesia atau pemerintah Indonesia bisa menciptakan kerukunan, persatuan demi kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Pemerintahnya juga bijak untuk mengatur rakyatnya, rakyat juga demikian mendukung program-program dari pemerintah, sehingga kita nyaman semua. Antara pejabat dengan rakyat itu bisa nyaman gitu, tidak ada yang demo-demoan, tidak ada yang udur-uduran. Kita niatnya untuk kesemakmuran, jangan sampai engkel-engkelan di antara warga negara kita. Kita bisa merosot ke situ. Mbak Lulu, silakan ke sana Mbak Lulu, ambil contohnya.
naik kapal seperti ini sangat menarik sekali karena apa ya, nyantai-nyantai gitu. Dulunya kecil nggak besar, kecil sekali. Ini kalau malam nggak pernah pulang, jadi 24 jam bekerja Pak tukang tambang. Ini seperti kapal laut, pemirsa, tapi kecil. Andai kata ini apa itu, ada kantinnya, itu seperti kapal. Sebenarnya orang itu tidak usah beli rumah, beli kapal saja kan sudah cukup. Tidak usah bikin rumah, ya bikin kapal, jadi tidak usah pajak ya. Nyaman sekali dan indah. Pasar Munut. Di Pasar Munut itu terkenal ada kayangan putri, mereka. Ada kayangan putri. Kayangan dari yang di pesisir kali atau sungai. Kalau dulunya ramai sekali. Jadi para dewa-dewa laki-laki sama berkunjung ke situ. Kita pulang ke teko. Bukan. Kita digulai pepi loh, mana ya celuyan man. Kita tatar gitu jadi. Ini masnya tukang tambang sejak dulu. Sejak tahun 89 saja sudah jadi tukang tambang. Ini permanen. Pemirsa, ini Pondok Putri atau namanya Kayangan Bidodari. Banyak perempuan-perempuan cantik di situ, perempuan yang melayani satu lelaki yang kesepian atau kehausan. Ya, kita yang sudah itu tidak perlu mengkritik, kita tidak perlu mengolok-olok, karena target atau kodratnya manusia itu hidup dengan sendiri, dengan kerjaan sendiri, harta bendara juga tidak mungkin sama, nasib kita juga tidak sama. Toh semuanya itu kan ingin hidup untuk sebagai warga negara Indonesia. Di dunia ini baik buruknya kan dipilih sendiri, karena namanya kehidupan itu kan pilihan. Jadi kita nggak perlu selalu mengobok-obok kepada privasi orang lain. Hutan. Munut adalah merupakan desa yang sangat maju sekali. Munut sejak dulu sudah ada home industri, pemirsa. Jadi Munut itu terkenal sebagai pengusaha yang besar. Misalkan order di sepeda, toko sepeda, bikin sepeda, karena bikin seperti produksi jajan-jajan seperti Canggih dan sebagainya. Jadi Canggih itu yang paling lama atau muncul pertama itu dari pabrik Munut. Itu Canggih, Suling dan sebagainya, pemirsa. Jadi kota Tulungagung adalah merupakan kota yang benar-benar kesemakmuran, kota yang benar-benar kreativitas, kota yang benar-benar penduduknya sejahtera, indah, tertata, mulya tur tinoto. Karena seluruh pejabat, seluruh aparat itu bisa bersatu untuk menciptakan kedamaian dan untuk menciptakan kesemakmuran rakyat Indonesia, termasuk rakyat Tulungagung, pemirsa. Ini wilayah area
kayangan Kawidodaren atau kayangan Kaendran. Jadi di sini penduduknya atau penghuninya banyak perempuan yang cantik-cantik pemirsa. Jadi di sini kalau malam sangat ramai sekali. Jadi tugasnya seorang widodari di sini adalah menghibur para lelaki. Ya kita sebagai warga Indonesia ya menghormati saja, biarkan saja. Itu nanti kan tentang kehidupannya kan dipikir sendiri-sendiri. Jadi orang yang baik itu orang yang tidak terlalu mengurusi privasi orang lain. Orang yang baik itu orang yang mengurusi dirinya sendiri. Karena kita sendiri belum tentu baik. Karena kita sendiri belum tentu suci gitu loh. Kalau kita mengurusi orang lain, nanti toh kalau kita berbuat yang tidak benar kan kita malu. Karena memang yang namanya manusia itu kan tidak sepi dari luput, dari lali, dari kemurkaan, dari dosa gitu loh. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai terlalu ngobrol-ngobrol dengan rahasia atau dengan keburukan orang lain. Toh kita itu belum tentu baik, belum tentu suci gitu loh. Kadang-kadang kita malah kotor, tapi kita mengkoreksi ke orang lain. Nah itu. Sebenarnya kalau toh kita itu suci, kalau kita itu bersih, kita itu orang baik, dan kita nggak perlu mengolok-olok orang lain gitu loh, biar dinilai oleh masyarakat sendiri, biar dinilai oleh Gusti Kang Gawe Urip, biar dinilai oleh Allah SWT gitu loh. Karena namanya hidup di dunia ini kan sok apa sing ditandur kuwi sing panen gitu loh. Jadi agar kita bisa rukun, guyup rukun di antara sesama umat, sesama beragama, sesama suku, sesama ras, agar kita bersatu ya kita yang penting menghormati gitu loh. Kita menghormati. Untuk misalkan asusila itu kan ada yang mengurusi sendiri. Nah, kita itu warga kecil, warga yang hanya individu, warga yang tidak punya kekuatan apa-apa, warga orang yang tidak punya pangkat dan derajat. Kalau kita terlalu ngobrol-ngobrol urusan yang pribadi, urusan orang lain, dan nanti kita kena batunya sendiri malahan. Itu batu dari akhlak perbuatan kita atau batu dari perbuatan kita gitu loh. Makanya yang namanya orang yang berbudi luhur itu sulit dicapai di Indonesia ini gitu loh. Yang namanya orang berbudi luhur itu orangnya baik gitu loh, senang menolong orang, ngalah tangan gunggung diri, seneng karahayon, gedeng marang pasulayan, ki wong budi luhur, seneng tetulung, dilokne meneng wae. Nah ini kota Pasar Ngunut pemirsa. Ini kompleks Pasar Ngunut, ini tepatnya di pertigaan pasar. Menuju area Pasar Ngunut atau kita menuju ke area Kalidawir atau para Karangtalun, desa Karangtalun, itu sepertinya kita seperti sapi masuk kondongnya pemirsa, seperti ayam masuk ke kandangnya. Jadi Mbak Kedil tidak kaget, tidak terkejut, sudah terbiasa karena Kalidawir, Karangtalun, Ngunut itu sudah merupakan rumah saya sendiri. Bahkan dulu saya pindah tempat ke Karangtalun sama Pak Lurah tidak boleh pindah tempat karena saking api Pak Lurah dengan saya. Jika saya sudah beli tanah di wilayah Serengat, di Sadirejo, Langon, Pokok Blitar, kalau sama Pak Lurahnya nggak suruh ikhlaskan, tidak usah ditempati, nanti saya belikan itu Pak Lurah Kuku itu. Nanti saya belikan Pak Kedil, tidak usah pergi dari Karangtalun. Tapi yang namanya kami sudah beli, tetap kami ya tetap pindah dari Kalidawir menuju ke Sadirejo, Langon, Ponggo. Namanya orang itu kalau terlalu dibaiki orang, kalau namanya orang terlalu ditulungi orang kan akhirnya takutnya di belakang hari gitu loh. Nanti ada apa-apa, walaupun jelek, walaupun sempit pun kalau rumahnya sendiri kan kita akan nyaman. Dulu kami sebagai warga negara desa Karangtalun pemirsa, sampai lama, kita sampai mungkin ada 8 tahun itu. Terus sama Pak Lurahnya nggak boleh pindah, tapi terpaksa saya pindah tanpa izin. Sehingga saya mengambil izin dari
tempat kelahiran saya, yaitu dari tempat kelahiran bapak saya di Dawung Beduk Kabupaten Kediri, Dawung Beduk Ngaduwe Kabupaten Kediri, sama Pak Lurahnya juga diizinkan diberi pelolosan, saya bisa bertempat tinggal di wilayah sampai Jolangon. Dan saya mestinya saya harus pindah dari desa Karangtalun Kalitawir, tapi sama lurahnya nggak boleh gitu loh. Kenapa nggak boleh? Karena saking api dengan Pak Lurah saya. Dia akan diberikan rumah, yang saya pulang saya berikan di sini Pak Pinggir. Tapi saya juga pergi tanpa pamit sama Pak Lurah. Makanya orang apabila baik, pasti orang lain juga baik. Kalau kita benci kepada orang lain, dan kita akan dibenci oleh orang lain pemirsa. Makanya mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan kepada siapapun. Apakah itu suku Cina, apa suku Belanda, apa suku Jepang, apa suku Arab, apa suku apa saja, kita baik gitu loh. Biar jagat raya itu bisa tentram, menerima kesemakmuran, mendapat ketentraman dari Sang Pencipta. Kita sudah masuk di area wilayah pasar ini pasar Panjer pemirsa. Ya, ini pasar Panjer. Di pasar Panjer pun saya juga lama sekali pemirsa. Saya itu di pasar Ngono juga 1 tahun. Kemudian saya di desa Kacangan, kecamatan Ngunut itu juga ada 2 tahun pemirsa. Jadi itu loh seperti daerah saya sendiri. Saya di di desa Kacangan sampai saya dipercaya untuk membantu mendirikan lurah yang saya ceritakan tempo hari. Jadi, kita sudah sekitar 20 tahun kita sudah tidak kunjung ke wilayah Kalidawir atau Munut pemirsa, karena memang kesibukan kita sangat padat sekali pemirsa. Kegiatan kita banyak utamanya untuk urusan keluarga dan urusan budaya. Tapi alhamdulillah saya mulai ya sekitar mengenal dunia YouTuber itu pemirsa. Saya seni budaya mengundurkan diri, sehingga aktivitas latihan-latihan saya hentikan. Kemudian pendirian grup-grup saya hentikan. Mengajar dalang-dalang muda, anak-anak juga saya hentikan dulu, karena saya fokus untuk mengolah, memproses, memberi penghibur kepada pemirsa lewat YouTube gitu. Di YouTube kami tidak hanya penelusuran, pengungkapan hal gaib atau hal bingit atau para hantu. Di konten kami sengaja saya campur adur sehingga mana yang senang kita bisa menonton. Tidak hanya penelusuran, tidak hanya urusan gaib, urusan kontrol jopo, rendah. Kita fleksibel, artinya bebas saja enak. Jadi nanti penonton tinggal milih. Misalnya yang senangnya itu nonton demit, ya lihat demit. Yang senangnya itu ingin belajar mantra japa atau belajar bagaimana caranya kita bisa mencapai ke puncak, atau kita bisa atau menjadi calon-calon sesepuh, calon-calon paranormal, dan kita bisa menambah pengalaman dari konten kami. Jadi kami tidak menjadi guru, kami tidak menjadi master pemirsa. Jadi jangan salah sangka, kami tidak jadi guru, tidak jadi master, tapi saya punya pengalaman, saya unggahkan di YouTube. Barangkali ada yang cocok, ada yang senang gitu loh. Tidak ada pemungutan biaya. Jadi kalau misalnya orang yang mengaku-ngaku nama saya minta uang, jangan percaya. Saya sengaja tidak pakai biaya apapun. Ya, itu perlu diperhatikan. Kalau kita bekerja, kita cari jalan-jalan yang lain. Kalau misalkan ada yang minta tolong, kalau sudah berhasil mengasih uang, ya saya terima gitu loh. Tapi saya tidak buka praktek pemirsa. Saya mengundurkan diri, jadi kalau tidak kepepet sekali, kalau tidak diminta tolong betul-betul, saya mengundurkan diri, saya nggak mau gitu loh. Karena kesibukan kami juga banyak. Kita membuat konten saja sudah tiga konten banyak. Tiga akun juga namanya, kita channel. Enggak, bayangkan satu channel saja juga berjuta payah, apalagi kita 3 gitu. Makanya kita sibuk sekali. Padahal kita juga berkeluarga, artinya juga punya anak cucu gitu. Jadi kita membagi antara mencari uang, antara kita menghibur diri dengan konten-konten. Jadi kita bagi. Kalau nanti kita langsung berurusan dengan konten,
kita hanya menghibur pemirsa toh, lah kita kan malah repot, keluarganya nggak bisa makan gitu loh. Dan kita ya pada saat senggang kita bikin konten, kita dapat rezeki untuk kita hari-hari untuk bisa makan, kemudian kita bekerja. Kalau sudah bekerja atau kita sudah aktivitas, kita ngatur lagi, kita bikin konten lagi. Pada sore ini adalah merupakan buat program pemirsa. Saya kalau membuat konten atau membuat acara itu nggak pernah saya program. Iya, Mbak Lulu itu apa dengan saya? Ya kita ke sana, kita aja gitu. Karena apa? Karena demikian. Kenapa demikian? Kenapa saya tidak saya program pemirsa? Karena saya sejak kecil diajarkan oleh nenek saya untuk pelajari rasa. Gitu. Rasamu ingin kemana ya kamu turuti itu aja gitu loh. Misalkan hari ini saya tidak ingin naik gaji gitu lah. Tidak ingin ikrom. Terus pada suatu saat nanti misalkan saya punya uang sekitar 20 tahun lagi, naik gaji ya naik gaji gitu aja. Iya, apa itu rasa yang kita pelajari. Karena rasanya rasa sejati itu kan jarang, nggak mau goroh, nggak mau menipu gitu loh. Jadi bukan kita itu merasa suci, apa itu merasa jujur itulah, enggak. Artinya kita belajar jujur gitu loh. Yang namanya suci ini kan nggak ada, manusia itu udah kotor kok. Kalau kita pikir manusia itu nggak ya suci, manusia itu kotor. Yang pertama, manusia itu kencingnya sudah berbau, kalau berak sudah berbau, kalau di dalam usus sudah ada kotoran-kotoran, air liur kita juga berbau. Kita mengeluarkan asap saja, banyak yang nggak suka asap kentut itu loh pemirsa. Sehingga kalau kita tahu ke arah situ, maka yang namanya kesucian itu di mana, yang sempurna di mana. Kalau yang dinamakan sempurna itu tanpa cacat. Kalau yang sempurna, misalkan berak atau kentut atau kencing harus berbau wangi, itu sempurna. Gitu loh. Makanya kami tidak berani mengaku jujur, mengaku apa itu suci, mengaku tidak menipu, nggak berani pemirsa. Karena manusia itu sering lupa. Kadang-kadang kita mendapat pengaruh dari teman saja bisa kita lupa gitu loh. Ya tapi semoga Tuhan itu selalu mengingatkan kita agar kita selalu feeling baik dengan orang. Ya mohon doa restunya teman-teman, semoga saya itu juga tetap agak healing jadi orang baik gitu loh. Karena memang manusia itu sulit untuk menjadi orang baik pemirsa. Jadi saya tidak orang lain, saya sendiri kan orang, saya itu kan manusia loh. Saya sendiri itu kalau apa itu berbuat baik itu merasa berat ya pemirsa. Apalagi yang namanya menolong orang itu perasaan saya juga berat gitu. Kadang-kadang kita ikut menangnya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kalau ini nanti tidak hujan pemirsa, kami mempunyai trayek hampiran ke Candi apa itu Miri Gambar. Candi Miri Gambar. Tapi ini suasananya kelihatannya tidak mendukung pemirsa. Suasananya mendung petang. Ya gelap sekali. Gelap sekali, sangat gelap sekali. Cukup sekian pemirsa. Semoga hiburan ini bermanfaat, menjadi tambah-tambah pengalaman dan menghibur kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu